Welcome to my channel. Ya, selesai sudah rangkaian liputan gua di Osaka, Jepang. Tentunya ditutup dengan kekalahan yang menyakitkan, kekalahan yang sebenarnya agak males kita bahas ya. Indonesia harus mengakui ketangguhan dari Samurai Biru setelah kalah 6 gol tanpa balas. Ya, bukan hanya kalah tapi juga kita gagal mencetak satu shot pun ke arah gawang, dan kemudian ada 10 tembakan yang berhasil diciptakan oleh Jepang ke gawang Emil Laudero. Beruntung 4-5 digagalkan. Ada beberapa juga yang berhasil dipotong dengan baik oleh Emil Laudero. Bahkan kita juga sepanjang pertandingan sangat struggling untuk bisa mendekati kotak penalti lawan. Tentunya ini membuat banyak kritikan yang dialamatkan ke skuad asuhan dari Patrick Kluivert, terkait juga tidak adanya respon ataupun pergantian pemain ataupun perubahan taktik di tengah pertandingan yang membuat kita tidak menjadi bulan-bulanan. Betul, memang secara kelas kita jauh di bawah Jepang, ya, tapi sekali lagi kalau kita lihat kekalahan mamut ini memang sangat-sangat memalukan, dan tentunya banyak PR yang harus dikerjakan oleh Patrick Kluivert dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ada 4 bulan waktu tersisa, meskipun tentunya waktu 4 bulan ini tidak efektif ya, karena pemain sekarang pasti pengen istirahat. Setelah 1 bulan penuh mereka bermain bagi klubnya masing-masing, kemudian juga membela timnas Indonesia dalam 10 laga di grup C di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Mungkin hanya ada sedikit waktu, ditambah juga nanti September ada 2 kali kita menjalani partai away, kalau nggak salah ke Kuwait dan Lebanon. Jadi waktu yang sempit bagi Patrick Kluivert dan kawan-kawan untuk mewujudkan mimpi 280 juta rakyat Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia, karena di Oktober nanti kita dihadapkan pada 2 pertandingan yang maha sulit, yang maha dahsyat ya, kalau kita memang ingin mencoba peruntukan kita lolos ke Piala Dunia. Nah, teman-teman semua, gue mau bahas terkait dengan Oktober nanti, detailnya seperti apa, termasuk drawingnya. Tapi sebelum ke sana, gue mau wrap dulu, mereview, mengelaborate perjalanan gue liputan selama di Osaka ini, di mana gue sampai itu hari Sabtu, jadi kurang lebih 3 hari sebelum pertandingan, tanggal 7 tepatnya. Dan memang langsung ada penyambutan pemain ya. Kemudian tanggal 8 itu ada latihan tidak resmi. Indonesia itu latihan di lapangan di dekat Panasonic Suita Stadium ya, tidak jauh, sementara Jepang agak lebih jauh. Di awal-awal memang kelihatannya tekanan tidak ada ya di pundak para pemain. Mereka terlihat santai, bahkan di tanggal 8 dan 9 itu para pemain itu banyak yang jalan-jalan ya ke Dotonbori dan lain-lain, ke Osaka Castle dan sebagainya. Saat itu mungkin kita berpikir oh ini hanya joy match ya. Dan di konferensi pers pun H-1 tanggal 9 itu hari Senin, gue sempat bertanya juga dengan Patrick Kluivert ya, apakah dia memandang serius partai ini. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang ingin mengafirmasi lah, apakah ini sesuai dengan apa yang gue lihat selama beberapa hari ini di Osaka, di mana para pemain itu terlihat santai. Kalian bisa lihat sendiri, gue sempat juga melihat pasangan dari salah seorang pemain gitu ya. Dan ini agak berbanding terbalik sebenarnya ya dengan apa yang dinyatakan oleh Patrick Kluivert, bahwa dia ingin serius melihat partai ini. Joe Pelopessi pun yang menemani Patrick Kluivert di konferensi pers mengatakan dia akan tampil semaksimal mungkin, akan serius, karena akan berhadapan dengan tim nomor 1 di Asia ya. Bahkan dia selalu menggunakan kata ini adalah tim yang disiplin, dan para pemainnya itu walaupun kecil tapi lincah dan cepat dalam bergerak secara tiba-tiba atau turning. Nah, tapi kalau kita lihat ini sebenarnya berbanding terbalik ya dengan situasi yang tadi gue bilang. Pun dengan Jepang, kebetulan H-1 gue secara nggak sengaja itu naik dari lantai 2 di media center ke lantai 6 ya. Sebenarnya gue nyasar, nggak sengaja, pengen melihat kira-kira di mana nanti duduk untuk tribun media begitu ya. Nah, nggak tahu kenapa itu yang jaga agak lenggang. Nah, kemudian
gue sempat melihat lah secara nggak sengaja latihan Jepang. Ya, ya itu gue simpan untuk gue ya. Sebenarnya nggak boleh, tapi ya gue nggak sengaja juga gue lihat, ya udah gue nggak cerita ke siapa-siapa, not even gue share. Dan satu yang mau gue cerita, mereka latihannya sangat super serius, super duper serius. Dan ini sebanding dengan apa yang diucapkan oleh Hajime Moriyasu di konferensi pers sebelum official training tersebut. Jadi Hajime itu mengatakan dia ingin tampil yang terbaik di hadapan pendukungnya sendiri di Suita Stadium. Nah, jadi kalau ada orang yang kaget bahwa Jepang akan menurunkan pemain yang terbaiknya, walaupun ini lapis 2 ya, dan kemudian akan tampil all out, artinya dia tidak mengikuti rangkaian video-video yang katakanlah gue sempat share di video gue. Karena jelas di situ gue mengatakan Hajime ini nggak akan main-main gitu. Jadi ketika mereka tampil terengginas 1-0, 2-0, 3-0, bahkan saat menit 70-an pun gue sempat ngomong dengan teman-teman media, ini pasti nggak akan berhenti di sini nih, mereka akan berupaya. Dan benar, menit 80 kalau gue nggak salah atau 79 lah, itu masih ada gol lagi 6-0 gitu. Jadi apa yang mereka pertontonkan itu memang adalah sebuah harga diri bangsa Jepang yang mereka tidak mau main-main, dan cara dia menghargai lawan adalah dengan bermain total. Apalagi dalam berbagai kesempatan pun di beberapa TV gue mengatakan Jepang ini mendapatkan kritikan yang cukup, tekanan yang cukup berat, keras atau berat dari publik. Kenapa? Karena mereka sebagai tim nomor 1 di Asia, tim yang sudah punya sejarah luar biasa, bisa mengalahkan Jerman 4-1, mengalahkan Spanyol di Piala Dunia, mereka tidak mau 2 pertandingan terakhir walaupun sudah tidak menentukan, tidak menang. Karena mereka sebelum itu sudah kalah 0-1 dari Australia. Jadi bayangkan kalau mereka kemudian seri apalagi kalah dari Indonesia, ini pasti bukan hanya mencoreng wajah Hajime Moriyasu, tapi juga mungkin membuat mental para pemain itu ya sedikit terganggu lah. Demikian juga Indonesia sebenarnya. Harusnya Indonesia juga harus berpikir seperti itu. Bahwa oke lah, kita memang dari Jepang kalah kelas, tapi tidak kalah secara memalukan tanpa ada improvisasi taktik dan strategi yang dilakukan oleh Patrick Kluivert di pertandingan tersebut. Bahkan ada satu momen, teman-teman semua, nanti gua akan share ya, biar ini otentik. Ketika Yokep Sayuri itu cedera, ya kemudian dia di treatment begitu ya oleh tim medis, dan ketika dia dalam posisi tersebut, itu para pemain kemudian ke pinggir lapangan. Ya, walaupun tidak salah, tapi ironisnya atau lucunya yang banyak memberikan wejangan itu adalah Alex Pastur. Itu ada rekamannya, jadi gue nggak tahu apakah ini bisa kalian lihat di TV waktu itu atau enggak. Sementara Patrick Kluivert ya hanya di sampingnya seperti itu. Nah, ini kan juga menjadi satu kembali pertanyaan. Ya, apakah memang strategi yang diterapkan ataupun yang pergantian pemain yang dilakukan ini adalah murni dari Patrick Kluivert atau Alex Pastur? Kalau kalian mengatakan itu tidak penting, itu sangat penting. Kenapa? Karena pada konferensi pers yang hadir itu adalah pelatih kepala. Dan di situ di video sebelumnya gue juga sempat singgung, itu gue tanya soal impact dari kekalahan ini. Kenapa? Karena sebelum di bridging di awal, karena setiap konferensi pers itu biasanya pelatih akan diminta untuk mengelaborate review pertandingan yang baru saja terjadi. Dia mengatakan harus belajar dari kekalahan tersebut. Nah, kemudian gue nanya, gue bilang begini, ini adalah kekalahan terbesar Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 3 kali ini. Dan gue bilang, dan Anda mengatakan harus belajar dari kekalahan ini. Dan gue tanya, apa yang Anda pelajari? Dan dia tidak menjawab dengan clear sama sekali. Ya, nanti gue akan share juga mungkin rekamannya ya di bagian paling terakhir. Ya, ini pertanyaan gue, dan ini membuat gue akan berpikir, ya ini benar nggak nanti ini akan dikerjakan PR-nya? Karena 2 pertandingan nanti yang nanti sekali lagi akan gue detailkan itu sangat penting, teman-teman, karena kita akan berada di lautan tim-tim dari negara Arab yang tentunya ya mereka juga punya dukungan yang luar biasa, punya ambisi juga, dan tentunya ada faktor X. Nah, terkait dengan round 3 nanti, kualifikasi round 4, seperti yang gue bilang tadi, ada waktu sekitar 4 bulan. Jadi nanti akan berlangsung antara 8 sampai 14 Oktober. Jadi ya 4 bulan kurang 2 hari lah, atau kurang 3 hari akan segera dimulai round 4. Jadi nggak akan lama. Seperti biasa, kayak waktu itu kita nunggu 3 bulan, nunggu 4 bulan, tapi tiba-tiba nanti udah deket Oktober aja. Dan
tempatnya pun masih simpang siur. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena di konferensi pers itu pun gue bertanya ke Kluivert, gue bertanya dua pertanyaan. Have you got any information about where we are going to play Oktober nanti? Apakah di Saudi ataukah di Qatar? Persis pertanyaan gue seperti itu, dan dia sendiri belum tahu. Gitu. Jadi ini adalah cerminan dari informasi yang memang belum clear yang dikeluarkan oleh AFC terkait dengan tuan rumah. Gitu. Jadi mungkin memang ada perubahan kah, ada protes dari Irak dan sebagainya, sehingga akhirnya AFC menghold informasi terbaru yang clear soal siapa yang nanti sebenarnya akan jadi tuan rumah, dan apakah Indonesia memang tidak boleh satu tuan rumah satu grup lagi dengan tim yang sebelumnya sudah satu grup, dalam hal ini Saudi. Nah, kita akan langsung ke drawing. Drawing nanti akan dilaksanakan di Osaka. Nah, ini di tempat gue saat ini berbicara. Jadi saat ini gue masih di Bandara Kansai di Osaka, karena harusnya tadi gue terbang jam 9:05 pagi waktu Indonesia Barat, tapi karena ada sedikit kesalahan jadi gue mundur. Nanti jam 1 siang waktu Indonesia Barat, 1:50 siang waktu Indonesia Barat, gue baru terbang ke Indonesia. Ya, dan transitnya agak lama lah di Singapura 10 jam, but it's okay. Nanti mungkin gue akan bikin konten lagi kalau ada yang menarik. Nah, jadi kembali lagi, drawing akan dilaksanakan di sini, di Osaka, di tanggal 17 Juli 2025. Dan kita lihat mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, gue akan kembali ke sini untuk mengikuti drawing, dan biasanya pelatih itu akan datang. Kalau berkaca dari round 3 di mana gue juga hadir saat itu di Kuala Lumpur, Pak Erick Thohir hadir, kemudian Pak Sumarji manajer hadir. Saat itu pelatih Sintayong memang tidak hadir karena sedang melakukan operasi di Korea Selatan, dan saat ini pun setahu gue beliau lagi ada sedikit sakit, jadi get well soon buat Sintayong. Nah, kembali lagi drawing nanti mudah-mudahan gue bisa hadir langsung di sana, jadi kita bisa lihat suasananya, vibes-nya, dan mudah-mudahan kita bisa langsung begitu tahu siapa lawan kita nanti dan di mana kita akan bermain. Kita bisa akan langsung interview, jadi langsung informasi A1 dari lapangan soal tanggapan ya dari timnas atau PSSI soal nanti hasil drawing. Nah, itu tadi. Jadi Osaka, mungkin dari tadi udah gue share ya, lengkap ya. Mohon maaf ini sambil nunggu di bandara gue tulis-tulis ala-ala aja, jadi gue nggak jago ngedit, tapi yang penting message sampai. Dan kemudian tadi udah ya, main tanggal 8 sampai 14 Oktober tahun 2025. Nah, ini sekali lagi kita belum tahu, tapi seandainya main di Qatar, maka sorry kalau repetitif, ini ada plus dan minusnya. Sekali lagi kalau Qatar, kita tahulah faktor X-nya banyak, sebagai ya tuan rumah mereka juga punya keunggulan di luar faktor X tadi, tapi kita juga punya masa yang luar biasa di Qatar, dan ke Qatar itu ya visanya nggak perlu ngurus lagi. Kalau ke Saudi itu agak repot lah dan mahal, oke? Dan yang terakhir adalah soal pot. Nah, pot ini adalah berdasarkan urutan ranking FIFA, gitu. Jadi bukan berdasarkan poin di klasmen di round 3. Nah, pot 1 itu dihuni oleh Saudi dan Qatar, kemudian pot 2 itu karena mungkin tuan rumah juga ya, kemudian pot 2 itu UAE dan Irak, kemudian pot 3 itu Indonesia dan Oman. Jadi probability-nya adalah kalau memang tadi tuan rumah itu tidak boleh sama dengan yang sebelumnya, maka hampir pasti Indonesia akan segrup sama Qatar, lalu kemudian antara UAE dan juga Irak. Tapi sekali lagi kita tunggu proses dan juga rilis resmi dari AFC terkait dengan tuan rumah ini. Nah, karena dari situ nanti kita akan tahu minimal satu negara atau di mana kita akan main itu akan lebih jelas ya. Jadi memang mungkin masih ada lobby-lobby tingkat tinggi atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas kita sama-sama menunggu nanti bulan Oktober, meskipun dalam perjalanannya nanti masih ada hal-hal menarik yang kita akan nanti, tentunya ada AFF U23 dan mungkin ada pertandingan-pertandingan lainnya seperti friendly match tanggal bulan September nanti. Jadi ya kita berharap yang terbaik. Ada apa yang menjadi kekurangan di round 3 ini, terutama di pertandingan menghadapi lawan Jepang yang kita lihat banyak sekali yang harus dibenahi. Semoga nanti kita di round 4 bisa tampil lebih maksimal, dan mudah-mudahan kita bisa, kalaupun jelek-jeleknya kita nggak bisa lolos otomatis, kita bisa playoff lagi ya. Jadi ke peringkat 2, walaupun itu nggak gampang, masih panjang lagi. Peringkat 2 grup A dan peringkat 2 grup B akan ngadu. Itu pun kalau menang masih lagi fight melawan wakil dari Afrika kalau nggak salah ya, di Intercontinental Playoff. Oke teman-teman semua, itu aja dulu round up dari gua.
Sekarang ini sudah memasuki hari Kamis ya, hari Kamis. Semoga kalian sehat selalu yang beraktivitas dalam beraktivitas, dan untuk sementara waktu gue masih menunggu sekitar 3 jam lagi setelah video ini selesai, mungkin 2 jam lagi ya, karena gue masih ngedit sedikit, dan gue akan take off kembali ke Jakarta. So again, terima kasih untuk Osaka dan Jepang, luar biasa ya, luar biasa kotanya, budayanya, kebersihannya, makanannya, tapi yang tidak luar biasa adalah hasilnya karena kita harus dibantai 6-0 ya, salah satu kekalahan terbesar tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Semoga kalian di dalam kesehatan selalu happy dan adios.